محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah di malam ini sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Musuh-musuh Islam semakin hari semakin banyak. Cara-cara mereka untuk merusak dan mengotori Islam ini begitu banyak, dan setiap hari cara-cara ini senantiasa berkembang dan terus-menerus berkembang. Lihat saja ayolah ikhwah, bagaimana Injil dibaca di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Injil dan Al-Quran adalah sama. Na'udzubillah. Kemudian orang-orang yang senantiasa memojokkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengingkari salat, ada yang mengingkari puasa, ada yang mengatakan semua agama ini adalah sama. Itu tujuannya tidak lain adalah yaitu merusak Islam ini. Maka ikhwani fid din, azakumullah, kita sebagai seorang muslim, kita wajib membela agama kita, agama Islam, agama yang hak. Kita wajib membela Al-Quran, ya, karena kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, satu-satunya kitab yang tidak mungkin ada kebatilannya, yang tidak mungkin ada kekeliruannya. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Tidak ada cara lain untuk membela Islam kecuali dengan cara menuntut al-ilm syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha mengkaburkan Islam, maka kita berusaha menyampaikan kepada orang-orang lain Islam yang murni, Islam yang jernih, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab bagian daripada kesyirikan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih pada dalil yang kedua di dalam bab ini, yaitu hadis Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, di mana dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka tidak akan ada sesuatu yang akan memudaratkannya sampai dia pergi meninggalkan tempat itu ke tempat yang lainnya. Di antara faedah-faedah yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Buktinya adalah Rasulullah SAW di sini mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, minta perlindungan kepada makhluk itu adalah haram, tidak boleh. Maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa kalimatullah itu bukan makhluk. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa hadis ini menunjukkan keumuman tempat yang kita singgahi, apakah itu rumah baru atau kebun atau sawah, di mana saja kita singgah kemudian kita menginap, hendaklah kita membaca doa ini. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Kemudian faedah yang ketiga, anna kalimatillahi tammah binasil Quran. Kalimat-kalimat Allah itu dia sempurna, tidak seperti kalimat-kalimat makhluk. Kalimat-kalimat makhluk, ucapan-ucapan makhluk, ya makhluk, karena dia dari makhluk maka dia makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia adalah Khaliq, maka tidak mungkin ada sesuatu yang makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Allah ini dia sempurna. Kalau dia makhluk pasti dia akan apa? Pasti dia apa kalau dia makhluk? Pasti dia kurang. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya semuanya adalah sempurna. Nama-namanya, sifat-sifatnya adalah sempurna. Demikian juga kalimat-kalimat Allah ini dia sempurna karena zat Allah itu adalah zat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu sidqan benar, wa adla dan adil. Sidqan benar di sini maksudnya adalah as-sidqu fil akhbar. Benar dalam semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin ada sesuatu yang salah di dalam Al-Qur'an dan tidak mungkin dia bertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an ini dari selain Allah, maka niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan yang begitu banyak. Namun tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian wa adla dan adil. Adil maksudnya adalah di sini fi ahkamihi, dalam hukum-hukumnya. Semuanya adil. Bagaimana dia tidak benar berita-beritanya, sementara Al-Quran ini adalah kalamullah, berita-berita itu dari Allah. Tidak mungkin dia salah, tidak mungkin dia tidak benar. Bagaimana hukum-hukumnya itu tidak adil? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Maka tidak mungkin ada di dalam Al-Quran ini yang tidak benar, tidak mungkin ada di dalam Al-Quran ini yang tidak adil. Kemudian faedah yang keempat, anna syarra la yunsabu ila Allah. Kejelekan itu tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Oleh karena itu, apabila
idza dzukira syarr, apabila kejelekan itu disebut, maka dihilangkan pelaku kejelekan itu atau dinisbatkan kejelekan itu kepada makhluk. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini perbuatannya jelek, tidak boleh kita mengatakan demikian. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Iblis di mata kita dia jelek, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya karena suatu kebaikan yang luar biasa, karena suatu hikmah yang luar biasa. Ya, seandainya iblis ini tidak ada, mungkin tidak ada orang yang akan terangkat derajatnya. Ya, seandainya tidak ada bala, tidak ada musibah, tidak ada gempa, tidak ada banjir bandang, tidak ada kebakaran, mungkin kita tidak akan mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk-makhluknya ini adalah karena suatu hikmah yang luar biasa baiknya. Ya, dengan adanya kejelekan-kejelekan yang seperti ini, maka bisa kita membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Lihat saja ayo ikhwah, ketika terjadi gempa bumi waktu itu, ya, ada orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang mau naik ke gunung untuk minta kepada gunung bawa beras dan yang lain-lainnya, kemudian untuk dilemparkan ke gunung supaya gempa bumi ini tidak terjadi lagi. Ya, ada yang datang ke kuburan-kuburan untuk meminta keselamatan. Subhanallah. Jadi lihat ayo ikhwah, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, maka nampaklah siapa yang beriman di antara kita, siapa juga yang tidak beriman. Ya, ikhwani fi din azakumullah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Begitu selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir kepadaku. Orang-orang yang mengatakan kami dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurahan dan rahmat Allah, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku. Orang-orang yang mengatakan kita ini dihujani oleh bintang ini dan bintang ini, maka ini adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Kejelekan-kejelekan itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan berdasarkan hikmah yang sangat besar. Ya, yang kita tidak tahu apa hikmahnya itu. Kemudian fasyarru fil makhluk. Kejelekan-kejelekan itu ada pada makhluk-makhluk ini. Tapi Allah menciptakannya itu berdasarkan hikmah yang luar biasa. Namun kejelekan-kejelekan ini ada pada makhluk-makhluknya, seperti iblis, seperti orang jahat, kefasikan, itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah ini ada kejelekan-kejelekannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua itu berdasarkan hikmah yang sangat-sangat besar. Jelas ayo ikhwah? Baik. Kemudian wa min thamma fa innahu azza wa jalla la yakhluqu syarran mahdhan. Maka dari sini dapat kita fahami dan harus kita yakini bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan yang murni 100%, itu tidak mungkin. Ya. Bisa jadi dia ada kejelekannya, namun manfaatnya lebih besar. Tidak mungkin ada makhluk Allah yang murni dia jelek, itu tidak mungkin. Pasti kejelekannya sedikit, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya.
Faedah yang kelima, qauluhu min syarri ma khalaq. Firman Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang Ia ciptakan. Ai min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Di dalam ayat ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk yang memiliki kejelekan. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, binatang-binatang, serangga, apa saja yang ada kejelekan-kejelekannya, bahkan manusia-manusia yang ada kejelekannya juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari dia ketika kita mengatakan min syarri ma khalaq. Ya. Jadi ini adalah umum, apa saja yang ada kejelekannya. Apakah itu binatang, ataukah itu serangga, ataukah itu manusia. Ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Lianna ba'd al-makhluqin laysa fihi syarr. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Apa itu kira-kira? Yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Seperti para malaikat, kemudian para nabi dan para rasul, ini tidak ada kejelekannya. Ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan makhluknya yang ada kejelekannya. Ya. Berarti tidak termasuk di sini adalah apa? Makhluk-makhluk yang tidak ada kejelekan-kejelekannya. Faedah yang keenam. Yang keenam ini ayo ikhwan sangat penting. Anna at-tifl as-saghir yu'allam hadha ad-du'a. Anak-anak kecil harus diajarkan doa ini. Kalau anak-anak kecil harus diajarkan doa ini, maka itu berarti yang tua, ibu bapaknya harus dia hafal doa ini. Bagaimana dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri tidak menghafal doa ini? Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qal, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazala manzilan. Ya. Barang siapa yang singgah, yang mendatangi suatu tempat, maka yang mendatangi suatu tempat ini bisa jadi dia adalah orang tua, bisa jadi dia anak-anak, ya, dan bisa jadi tempat itu kelihatannya bagus, kelihatannya bersih, lalu anak-anak kita ke sana, padahal di tempat itu ada jin-jin yang suka mengganggu anak-anak kita, ya, yang suka mengganggu manusia secara umum. Maka man nazala manzilan faqala, barang siapa yang singgah, yang mampir ke suatu tempat lalu dia mengatakan, yang mengatakan itu dia tua atau dia muda atau anak kecil, maka itu artinya ayo ikhwah, doa ini harus kita semua menghafalnya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian fal qailu laha kabiran kana am saghiran. Yang perlu membaca doa ini dia tua atau dia muda atau dia masih anak-anak, juga perlu diajarkan kepada mereka. Dzakaran am untha, apakah dia laki-laki maupun dia perempuan, fa innahu yuhfadhu bi idznillah, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia membaca doa ini. Ya. Maka itu berarti doa ini adalah sangat penting untuk kita membacanya. Ikhwani fi din azzakumullah, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi Hasan dan Husain, ya tentunya maksudnya melindungi dengan doa-doa. Lalu dia mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidu Ismail wa Ishaq. Ya, Nabi
dia melindungi Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain itu? Cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan kepada Hasan dan Husain, dulu juga bapak kalian Ibrahim. Bapaknya di sini maksudnya apa? Kakeknya. Ya, dulu juga kakek kalian melindungi putranya Ismail dan Ishak dengan kata-kata atau dengan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini luar biasa ya ikhwah. Setiap kali kita akan tidur, kita baca doa ini agar anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah hafal, istri kita sudah hafal, anak-anak kita sudah hafal, silahkan masing-masing dia membacanya untuk diri mereka sendiri. Tapi mungkin mereka belum menghafalnya, maka bacalah doa ini agar anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan-kejelekan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi cucunya Hasan dan Husain dengan doa ini. Dan sebelumnya juga Ibrahim alaihissalam melindungi putranya Ismail dan Ishak dengan doa ini. Apa artinya? Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah. Dan dari syaitan, min kulli syaitanin wa hammah, dari setiap syaitan dan hammah. Hammah itu adalah binatang-binatang berbisa atau serangga-serangga berbisa. Dan kita tidak tahu ya ikhwah, bisa jadi di saat kita tidur masuk kalajengking di selimut kita, atau dia sembunyi di bawah bantal kita, atau ada ular yang masuk. Ya, dan ini sering kali terjadi ya ikhwah. Ya, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan ini, maka doa-doa ini sangat-sangat bermanfaat. Di samping kita mendapatkan apa? Pahala. Pahala membaca doa, kedua pahala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga juga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap mata yang mendatangkan kejelekan-kejelekan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, ini perlu kita ajarkan kepada doa ini sangat bermanfaat, terutama antum yang kerja di sawah, ya, atau yang biasa berkebun, ya. Kita tidak tahu di tempat itu mungkin ada serangga yang berbisa, atau ada ular, atau ada yang lain-lainnya, ya, atau ada jin, ya. Maka doa ini sangat penting untuk kita menghafalnya. Yang ketujuh, annal ba'da qad yaqulu hadha adh-dhikr wa hadha ad-du'a aw ma syabaha dhalika min al-adhkar wa la yuhsal lahu hifdh. Banyak orang yang membaca doa-doa yang seperti ini atau zikir-zikir yang seperti ini, namun dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan penjagaan. Maksudnya, meskipun dia sudah membacanya, dia tetap terkena dengan kejelekan-kejelekan itu. Ya, dia sudah membacanya, mungkin tersengat dengan serangga, atau mungkin digigit oleh ular, atau yang lain-lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka Syekh di sini mengatakan, innal aib laisa fi hadzal dzikr. Ya, kekurangan itu, celaan itu bukan ada pada zikir dan doa ini. Tidak mungkin zikir dan doa itu ada celahnya. Ada kekurangannya, tidak mungkin. Kenapa ya ikhwah? Karena doa dan zikir ini disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang dari Allah itu dia kurang atau dia cacat. Tidak mungkin. Itu harus kita yakini. Ya, maka kata Syekh, innal aiba laysa fi hadzal dzikr. Kekurangan, celaan itu bukan pada zikir ini.
innamal aibu fi qailih. Bisa jadi kekurangan itu, celaan itu ada pada orang yang membaca zikir itu. Falau kana mu'taqidan ma jaa fihi ma usiba bi adna dhurrin. Kalau seandainya dia meyakini ya kandungan doa ini, makna dari doa ini, tidak mungkin dia akan terkena dengan kejelekan-kejelekan. Ya, tidak mungkin dia akan disengat oleh serangga, tidak mungkin dia akan digigit oleh ular, tidak mungkin ada hal yang jelek menimpanya apabila dia meyakini dan membacanya dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, kan pernah kita menyampaikan ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, ya, kemudian mereka menemukan jalan buntu, sudah tidak ada lagi jalan. Di depan mereka ada apa? Ada laut. Di belakang sana ada musuh, ada Musa, ada Fir'aun. Ya, apa kata pengikut-pengikut Musa alaihissalam? Mereka mengatakan inna lamudrakun. Wahai Musa, disusullah kita sekarang. Kalau kita disusul oleh Fir'aun, maka habislah kita, dibunuhlah kita. Tapi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan dan mengatakan kalla, tidak. Kok bisanya tidak? Musuh sudah di depan mata kita. Ya, lalu dia mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan dia yang akan memberikan aku petunjuk sekarang. Bagaimana aku harus bertindak? Ya, dalam situasi yang seperti ini. Lihat ayo ikhwah, bagaimana keyakinannya Musa alaihissalam. Lalu datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bantuan itu? Allah mewahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukullah laut ini dengan tongkatmu. Lalu apa yang terjadi? Ya, terbelah laut itu dan di tengah-tengahnya ada apa? Ada jalan. Musa alaihissalam ketika mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, Allah bersamaku dan dia akan memberikan aku petunjuk. Ini diucapkan oleh Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan. Ya, seandainya seorang muslim membaca doa ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan terkena dengan kejelekan apapun juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di dalam gua waktu dikejar oleh orang-orang Quraisy, gua apa namanya itu? Thawr apa Hira? Hira mungkin. Sekarang ini semua pendapatnya satu. Kalau kemarin berbeda pendapat, ada mengatakan Thawr, ada mengatakan Hira. Jadi di gua apa? Gua Thawr. Ya, orang-orang Quraisy, jawara Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW mengelilingi gua ini. Ya, dan Abu Bakar melihat mereka berjalan-jalan di atas gua ini. Nabi SAW dengan santainya meletakkan kepalanya di pangkuannya Abu Bakar yang ketakutan pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lau absar ahadum tahta qadamaihi la ra'ana. Seandainya ada di antara mereka yang melihat ke bawah, ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Ya. Lalu Nabi SAW yang meletakkan kepalanya di atas pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak mungkin dia tidak melihat dan mendengar suara orang yang berjalan di atas gua itu, tidak mungkin. Karena itu kan batu ayo ikhwah, kemudian ada lubang di dalamnya. Pasti dia loncat sana, loncat sini. Orang-orang yang di atas gua itu pasti kalau nggak dilihat orang yang loncat itu pasti akan terdengar suara kakinya. Namun Nabi SAW dengan santai mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithahuma. Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu terhadap dua orang? Siapa dua orang itu? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Lihat ayolah, ini menunjukkan tentang keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau Ali afdal, lebih baik daripada Abu Bakar, mungkin Ali yang akan diajak oleh Rasulullah SAW untuk apa?
hijrah bersamanya. Namun terpilihlah Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah merupakan sahabat yang paling afdal, lebih afdal daripada Umar, lebih afdal daripada Utsman, lebih afdal daripada Ali dan yang lain-lainnya. Ya, sebalik yang dikatakan oleh Rafidah, qata'allahu lisanahum. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dengan santainya dan tenangnya, dia mengatakan, ma dhannuka bithnain Allah thalithahuma. Apa sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Siapa yang akan memudaratkannya? Ya, tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan demikian tanpa keyakinan. Ini dengan penuh keyakinan. Ikhwani fiddin azakumullah, pernah juga kita menyampaikan ketika Rasulullah SAW musafir, lalu dia tertidur di bawah sebuah pohon, kemudian digantung pedangnya di atas pohon itu. Apa yang terjadi kemudian? Datang seorang badui, diambil pedangnya Rasulullah SAW, lalu ditodong kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu? Ya, subhanallah. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, Allah. Ya, Allah yang akan menghalangimu untuk membunuhku. Padahal tinggal ditusuk aja selesai sudah. Namun ikhwani fiddin azakumullah, demikian keyakinan itu. Ya, maka ketika dia mengatakan Allah, langsung dia bergetar, kemudian jatuh pedangnya, diambil oleh Rasulullah SAW dan ditolong kepadanya. Jadi dari kejadian-kejadian ini, ketika seorang mukmin itu mengucapkannya, berdoa dengan keyakinan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Tidak mungkin Allah akan membiarkan orang-orang yang berdoa kepadanya dengan hati yang tulus. Iblis yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dikabulkan apa enggak? Dikabulkan, apalagi orang-orang yang beriman. Ya, namun terkadang kita ini ketika kita mengucapkan suatu doa, padahal doa itu sangat-sangat bagus, kita tidak memahami maknanya, akibatnya kita tidak meyakininya. Ya. Jadi kata Syekh, falau kana mu'taqidan ma jaa fihi ma usiba bi adna dhurrin. Seandainya dia meyakini doa ini, ya, meyakini apa yang terkandung di dalam doa ini, maka tidak mungkin dia akan tertimpa dengan kejelekan sekecil apapun. Jadi persoalannya bukan pada doa ini, persoalannya ada pada apa? Keyakinan kita yang kurang bagus. Walidha qala Ibnul Qayyim, oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, adz-dzikru silahun. Zikir itu adalah senjata, ayo ikhwan. Was-silahu bidaribihi. Senjata itu akan ampuh dengan orang yang menggunakan senjata itu. Fala yu'abu wa la yudhammu as-silahul qawi idza istakhdamahu syakhsun dha'if. Maka jangan cela senjata yang tajam itu, pedang yang tajam itu, jika yang menggunakannya adalah orang yang lemah, yang tidak punya pengalaman untuk apa? Menebas. Ya, jadi pedangnya sudah tajam, namun yang menebasnya tidak punya tenaga. Mana mungkin akan apa? Mana mungkin akan terbunuh orang itu. Jadi senjatanya harus tajam, kemudian orang yang menebas ini harus juga dia punya kekuatan. Begitu juga doa-doa ini. Ya. Doa-doa ini adalah luar biasa bagusnya, luar biasa ampuhnya. Namun yang membaca doa itu keyakinannya kurang, sehingga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi terlambat. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Hadza khabarun la yumkin an yatakhallafa makhbaruh." Ini berita, pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak mungkin apa yang diberitakan itu tidak terjadi, tidak mungkin. Kenapa? Tadi kita katakan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang diberitakan, yang diberitahu oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi, tidak mungkin. Ya. Li'annahu kalamus sadiqil masduq. Karena yang menyampaikan doa ini, yang memberitahu kita doa ini adalah as-sadiq al-masduq, yang jujur, yang benar dan dibenarkan. Rasulullah itu dia jujur, ya, dia benar, dan yang membenarkannya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin kalau nabi yang seperti ini kelasnya, ya, dinyatakan dia jujur dan benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin apa yang dia sampaikan itu tidak terjadi, tidak terwujud? Tidak mungkin. Ya. Seorang manusia biasa saja, kalau dia tidak wujudkan janjinya itu adalah suatu celaan. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian kata Syekh, lakin in takhallaf, akan tetapi apabila isi kandungan doa ini tidak terwujud, fahuwa liwujudi mani'in, itu pasti ada penghalang-penghalangnya. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, doa-doa di antara penghalang-penghalang doa itu untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya luar biasa bagusnya. Dia berdoa dari Al-Qur'an doanya dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya, namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Salah satu di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan adalah apa? Makanan yang haram. Ya. Makanya hati-hati ayo ikhwah. Kan sering kita mengatakan faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah seperti debu. Sebutir beras itu mana lebih besar? Dzarrah atau sebutir beras coba? Ya, kalau dzarrah saja itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang detail. Lalu bagaimana dengan sebutir beras? Lalu bagaimana dengan sesuap? Satu suap itu sudah berapa itu, berapa butir beras itu? Berapa kali dzarrah itu coba? Lah kalau begini bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allah tidak akan menerima doa dari qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Ya, dia mengatakan Allahumma, 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 pikirannya ke sana kemari. Bagaimana Allah akan menerima doanya seperti ini? Ya, nasallallahu salamal afiyah. Ya. Kemudian ada juga orang berdoa ingin segera permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maksa ini. Dia minta kok kurang ajar. Yang namanya orang minta ya kapan-kapan dia dikasih. Ya. Kemudian habis waktu saya ini. Ya. Kemudian yang minta itu harus dia sopan. Ya, ada syarat-syaratnya agar Allah mengkabulkan permintaannya. Ya. Salah satu di antaranya adalah apa? Dia sabar. Kalau dia tergesa-gesa, ini salah satu sebab doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam dia berdoa, kapan dia dikabulkan oleh Allah? 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah dia berhenti berdoa, terus-menerus dia berdoa. Jadi, yang harus kita yakini ayo ikhwah, apabila kita berdoa, meskipun Allah belum mengabulkan doa kita, itu baik bagi kita. Kenapa? Karena setiap kali kita mengatakan Allahumma, itu pahala. Allahumma, pahala, pahala, pahala. Jadi apa yang kita inginkan belum terwujud, yang pasti pahala sudah kita kantongi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan sesuatu yang tepat. Bisa jadi yang kita minta itu adalah kejelekan bagi kita, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik. Jadi Al-Imam Syekh Ibn Utsaimin mengatakan kalau isi dari doa-doa ini tidak terwujud, maka itu karena ada penghalangnya, bukan berarti karena doa ini tidak bagus. Tidak mungkin doa ini tidak bagus, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita ya. La ilaha illallah. Belum selesai jadi. Ya. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat
dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jaha wa batha minhuma rijalan katsiran